Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaina Adnin. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari hasil penjelasan dari kelompok 11. Yang dimana itu menjawab dua soal dari buku Aswaja 1 halaman 146 nomor 2 dan 3. Oke, langsung saja. Apakah yang dimaksud dengan torekot? Saya akan menjawab, sumbernya langsung dari sini pada halaman 135 bagian D, yaitu torekoh. Torekoh terambil dari kata toroko yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, toriko sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berlalunya waktu, toreko didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbahkan kepada salah satu syekh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan khoniqoh, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Nah, sejarah masuknya torekot ke Indonesia diyakini dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sufistik adalah salah satu hal yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik kepada Islam. Tradisi Hindu dan Buddha yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualis itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali, sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Ini berbeda dengan proses Islamisasi di India yang dilakukan secara besar-besaran melalui penaklukan oleh tekanan. Bahkan konon sedikit pemaksaan dengan senjata oleh para raja muslim seperti Sultan Mahmud Ghazna, Aurangzeb, Hadir Ali, Tipu Sultan, dan sebagainya. Namun hingga saat ini India terlebih setelah terbagi 3 dengan Pakistan dengan Bangladesh dan Muslim, Islam tetap tidak berhasil secara masif menggeser Hindu sebagai agama mayoritas masyarakat. Nah, besarnya pengaruh torikot dalam Islamisasi juga didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota di pesisir Jawa, seperti di Laran, Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola hidup yang kotor. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15, bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wafat pada 1111 Masehi yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Dilanjutkan dengan bermunculan pusat-pusat pengajaran tasawuf
yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, wafat pada 1166 Masehi, yang ajaran tasawufnya menjadi dasar thariqah Qadariyah. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Dalam berthariqat terhadap mursyid, murid, dan metode atau manhaj, jelaskan syarat-syarat mursyid. Pada pembahasan sebelumnya telah kami jelaskan tentang makna thariqah. Maksud dari thariqah mu'tabarah adalah thariqah yang dianggap atau diperhitungkan. Dia diperhitungkan sebab memenuhi beberapa syarat, yang diantaranya adalah bersambungnya sanad mursyid, sehingga Rasulullah SAW Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwir Al-Qulub berkata, wajib bagi para murid mengetahui bahwa mursyid benar-benar bersambung sanadnya hingga Nabi SAW. Hal ini disebabkan ia bisa mendapatkan luapan madad dari Rasulullah akan sampai kepadanya hanya melalui mursyid yang mempunyai sanad yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah: yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah, sekedar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada para murid, sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu, dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga adalah mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama kepada murid-muridnya. Yang keempat adalah menutup aib-aib muridnya yang dia ketahui. Jadi tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk mengumbar aib-aib tersebut. Yang kelima, menjaga diri dari atau dia mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Jadi sebagai syarat mursyid, salah satunya adalah tidak boleh mengambil manfaat dari harta murid-muridnya. Yang selanjutnya adalah melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, agar perkataan bisa sampai ke hati atau pendengar. Jadi jika dia memerintahkan sesuatu, dia juga harus melakukannya, dan apabila dia melarang sesuatu, dia juga harus menjauhinya. Yang selanjutnya adalah tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar dengan hajat. Yang selanjutnya adalah perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Yang terakhir adalah tidak terlalu mementingkan hak dirinya, seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Mungkin cukup itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan hasil presentasi kelompok 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.